Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV. Kali ini saya akan memperlihatkan proses menggoreng kerupuk kulit babi Bali. Nah, di sini yang berbeda adalah nanti kerupuk babi yang saya goreng ini nanti saya akan buat menjadi 3 varian rasa. Nah, dan ini adalah kulit babi yang sudah siap untuk digoreng. Jadi sebelum menjadi kulit babi seperti ini ada proses-proses yang harus dilewati guys, seperti misalnya ada perebusan, kemudian pemotongan kulit, kemudian ada juga goreng setengah matang dan sebagainya, hingga akhirnya menjadi seperti ini. Dan ini adalah proses menggoreng babi kedua. Ini namanya proses mangunin. Ya, jadi potongan kulit babi yang sudah saya diamkan sebelumnya itu di sini saya bangunkan lagi agar nanti saat matang hasilnya maksimal guys. Nah, dan ini saya masukkan setengahnya dulu. Ini menyesuaikan dengan teflon yang saya pakai karena ini tidak terlalu besar, jadi tidak bisa menampung semua kulit babi ini. Nah, di sini terus saya aduk-aduk begitu agar tercampur merata dengan minyak semuanya, agar kalis. Nah, seperti ini. Ini setengah bagiannya lagi sudah saya pindahkan. Nah, dan ini proses menggoreng atau mangunin ini saya lakukan hingga kulit babi yang tadi yang sebelumnya kerendam begitu, tenggelam begitu, nanti mengembang. Nah, setelah mengembang baru ada proses selanjutnya, yaitu proses pematangan. Dan ini sudah mengembang, sudah mengambang maksudnya. Nah, saat kulit babi sudah mengambang seperti ini, mengambang dalam minyak seperti ini, saya aduk-aduk lagi agar yang kulit babi yang di bawah itu juga memastikan kulit babi yang di bawah itu juga ikut mengambang begitu guys. Di sini antara mengembang dengan mengambang itu beda ya guys. Kalau mengambang itu bangun menuju ke permukaan atas minyak, kalau mengembang itu sudah menjadi kerupuk. Nah, karena ini sudah mengambang, jadi saya tuangkan lagi ke dalam tempat yang sudah saya siapkan dan saya sisakan setengah saja guys. Menyesuaikan dengan kapasitas teflon yang saya gunakan di sini. Karena kalau saya biarkan banyak di sini saat mengembangnya itu susah guys, kepenuhan jadinya. Nah, ini tips buat kalian agar proses kerupuknya dapat mengembang dengan bagus. Usahakan minyaknya itu benar-benar panas guys, harus benar-benar panas. Dan juga saat ini biasanya kalau misalnya kita mangunin itu apinya harus nyalanya kecil guys. Kalau misalnya saat penggorengan pematangan biar mengembang dengan bagus itu apinya harus besar biar minyaknya benar-benar panas. Semakin panas minyaknya semakin bagus kerupuk kulit babi ini saat
mengembang gitu guys. Nah sepertinya tadi minyaknya ini agak kurang panas, jadi kerupuknya itu agak lama mengembangnya begitu. Ini saya biarkan dulu sambil saya aduk. Nah terus saya aduk-aduk seperti ini. Dan ini sudah mengembang, tapi nggak 100%, ini baru sekitar 70% lah. Nah jadi saat proses ini, biarpun kerupuk sudah mengembang, jadi tetap kita goreng lagi, karena kulit babi itu agak keras begitu. Jadi biar crispy-nya dapat, terus kita goreng, terus saya goreng. Hingga warnanya agak ke kuning-kuningan, kecoklatan begitu, coklat muda begitu guys. Nah sambil diaduk terus begini, biar kita tahu mana kerupuk yang belum mengembang itu, karena kelihatan tuh dari daging babinya itu kalau masih masih mengkerut begitu, itu belum mengembang sempurna. Jadi harus kita aduk-aduk lagi. Nah beberapa menit kemudian seperti inilah jadinya, sudah mengembang dengan bagus. Ini sudah bisa diangkat ke tempat yang sudah saya siapkan. Nah dan yang masih saya aduk-aduk ini masih sekitar 90% lah, 90,5 lah. Oke, saya angkat langsung. Usahakan saat kalian menggoreng kerupuk babi ini, minyaknya itu harus bisa merendam semua kulit babi yang kalian gunakan guys. Jangan sampai kulit babinya itu ada yang nggak terendam, jadi hasilnya itu kurang maksimal. Alangkah bagusnya di sini kalian menggunakan kompor dua tungku begitu. Yang satu untuk mangunin, untuk pemanasannya itu, yang ke tungku yang lagi satunya itu untuk proses mengembangkan kerupuk guys. Dua tungku lebih maksimal. Ini satu tungku aja, jadi ya seperti ini. Walaupun satu tungku tetap hasilnya bagus juga guys. Nah dan ini proses menggoreng kedua. Tuh, proses menggoreng kedua ini agak cepat mengembangnya karena minyaknya sudah panas guys. Nih, nah kalian lihat ini, tuh langsung mengembang begitu. Ini kalau menggoreng kerupuk babi itu tidak seperti menggoreng kerupuk biasa yang dijual-jual di warung-warung itu guys. Kalau kerupuk biasa itu sekali kita masukkan ke dalam minyak langsung mengembang, langsung kita angkat. Kalau ini enggak, harus dibiarkan dulu biar benar-benar dagingnya itu biar benar-benar matang, ikut mengembang. Karena kalau enggak itu dagingnya itu bisa awet begitu guys. Nah sambil saya aduk-aduk terus begini biar hasilnya maksimal. Oh ya, di sini untuk membuat kerupuk kulit babi ini, bahan yang saya pergunakan itu kulit babi sudah pasti. Di sini jumlahnya sekitar 3,5 kilogram kulit babi yang saya potong-potong. Seperti yang saya bilang tadi itu, saya potong-potong dulu, kemudian direbus, lagi dipotong kecil-kecil, baru digoreng setengah matang, baru selanjutnya di alumin bahasanya guys. Jadi alumin itu
proses apa ya, membuat kulit babi itu agar mengambang begitu guys. Jadi prosesnya itu lumayan lama karena apinya kecil banget yang dipakai. Kalau yang saya buat ini 2 jaman lah kalau untuk proses ngaluminnya itu. Nah, dan ini sudah hampir matang. Nah, sudah siap saya angkat kerupuk babi untuk goreng kedua ini. Nah, dan ini yang kalian lihat ini adalah proses menggoreng kerupuk babi bagian ketiganya nih guys. Nih, jadi minyaknya semakin panas begitu, kulit babi pun cepat mengembang ya guys, seperti ini. Nah, terus dilakukan hingga kulit babi yang ada benar-benar habis. Nanti proses selanjutnya yaitu mencampur kulit kerupuk babi ini dengan bumbu. Bumbu yang saya pergunakan di sini ada 3, bumbu balado dan bumbu barbecue. Bumbu balado, pedas manis.
Nah, dan ini dia penampakan kerupuk kulit babi yang sudah matang, guys. Nah, saya ambil beberapa aja dulu karena tempatnya nggak muat. Nah, kemudian saya taburkan bumbu baladonya. Tidak lupa agar tercampur merata, saya kocok-kocok begini. Nah, ini sebenarnya alangkah bagusnya kalau pakai tutup gitu, guys. Selalu dikocok-kocok biar tercampur merata. Sambil saya tes kriuk dulu, membuktikan jika kerupuk babi ini benar-benar kriuk pakai banget. Jadi ini bisa kalian praktekkan di rumah. Buat kalian yang ingin menonton video fullnya itu ada di akhir video nanti, guys. Kalian bisa saksikan atau tonton di sana dari awal proses menjadi dari kulit babi mentah sampai matang itu ada tuh. Bisa kalian tonton selengkapnya di video di akhir nanti. Nah, setelah semua tercampur, kerupuk dan bumbu baladonya tercampur merata, kemudian saya kemas, taruh ke dalam plastik bening seperti ini. Dan ini siap untuk dijual, guys. Jadi ini pesanan ini akan saya kirim ke Lampung. Nah, jadi buat kalian yang ingin juga memesan kerupuk kulit babi dengan rasa yang saya sebutkan tadi, ada balado, ada pedas manis dan juga asin gurih, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video ini, atau kalian bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit akhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you. Ini dia nih. Jadi ada 3 varian rasa kerupuk kulit babi. Ada rasa balado, bumbunya berwarna kuning, rasa pedas manis, bumbunya berwarna merah, dan rasa original dari kulit babi.